Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nur Takifah Alfesa dengan NIM 2213040185, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah asuransi syariah dengan topik sistem operasional asuransi jiwa dalam mengeliminir maisir, gharar, dan riba. Dalam operasional asuransi jiwa, penting untuk mengeliminir unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam seperti unsur maisir, gharar, dan riba. Nah, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghindari unsur-unsur ini tadi. Pertama itu pada akadnya. Sama-sama kita ketahui bahwa akad ini merupakan perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih sesuai dengan yang diatur dalam syariat Islam. Nah, dalam mengatasi unsur-unsur yang dilarang tadi, maisir, gharar, dan riba, dilakukan perubahan akad. Pertama pada unsur gharar. Gharar ini merupakan bentuk ketidakpastian dalam proses bermuamalah. Pada unsur gharar ini digantikan akadnya yang semula merupakan akad tadabuli, yaitu akad jual beli yang bersifat komersial dengan pertukaran antara premi yang dibayarkan oleh tertanggung dan uang penanggungan yang dibayarkan oleh penanggung. Kemudian akad tadabuli ini digantikan oleh akad takafuli, yaitu merupakan akad saling tolong-menolong, di mana peserta menjadi penolong dan penjamin kepada setiap peserta yang lainnya. Contohnya, jika peserta A mengalami musibah, maka peserta B, C, dan D akan membantu si peserta A. Begitu pula dengan sebaliknya. Yang kedua itu ada unsur maisir. Maisir ini merupakan unsur perjudian, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan pihak yang lainnya akan mendapatkan kerugian. Akad-akad yang dapat mengeliminir terjadinya unsur maisir ini tadi, ada dua akad yang dapat digunakan. Pertama itu ada akad tabaruk, di mana peserta berniat ikhlas mendermakan hartanya untuk menolong peserta yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan ini mengelola dana dari si peserta, kemudian diberikan kepada peserta yang terkena musibah tadi. Yang kedua itu ada akad mudharabah, yaitu akad bagi hasil. Di sini pada akad mudharabah ini telah dijelaskan untung ruginya sesuai dengan perjanjian, bukan berdasarkan hasil tebakan atau keberuntungan. Jadi pada dua akad ini jelas untung dan ruginya di awalnya. Selanjutnya itu ada riba. Riba ini merupakan bentuk tambahan atau keuntungan tanpa imbalan yang diperoleh karena penangguhan pembayaran yang telah disepakati di awal. Nah, akad yang dapat mengeliminir unsur riba ini tadi ada akad mudharabah, yaitu akad bagi hasil. Nah, kenapa akad mudharabah ini dapat mengeliminir unsur riba? Karena akad mudharabah ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pemilik modal dan pengelola modal, dengan keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan modal dibagi sesuai dengan nisbah atau proposisi yang telah disepakati di awal. Jadi keuntungan yang diperoleh itu tidak akan bertambah tanpa adanya kesepakatan antara dua belah pihak tadi. Selanjutnya, sistem operasional asuransi jiwa yang dapat mengeliminir terjadinya maisir, gharar, dan riba tadi itu ada pada mekanisme pengelolaan dananya. Nah, pada mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah, perusahaan itu sebagai pemegang modal. Di sini perusahaan diberikan kepercayaan kepada peserta untuk mengelola dana yang dikumpulkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal. Kemudian memberikan santunan kepada peserta yang terkena musibah sesuai dengan isi akta perjanjian. Jadi di sini peserta tidak perlu mengkhawatirkan terjadinya unsur-unsur yang dilarang tadi, karena
perusahaan sudah akan mengelola dana yang dikumpulkan itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, sistem operasional asuransi jiwa yang dapat mengeliminir terjadinya maisir, gharar, dan riba tadi itu ada underwriting. Underwriting ini disebut juga dengan seleksi risiko. Maksudnya itu proses penaksiran atau penilaian dan mengklasifikasikan tingkat risiko yang terdapat pada calon peserta. Underwriting ini memastikan bahwa akad asuransi syariah itu jelas dan transparan sehingga peserta memahami risiko yang akan ditanggungnya dan hak-hak yang akan diterimanya. Nah, di sini itu sudah jelas bagaimana apa yang diperoleh nanti oleh peserta asuransi syariah ketika ia melakukan asuransi syariah, mendaftarkan dirinya ke asuransi syariah pada suatu perusahaan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.